saya ingin membagikan tips yang insya Allah mudah-mudahan akan mempermudah teman-teman dalam interview nih guys. Ya pastinya dia ingin melihat background dari last experience atau terakhir pengalaman kita di kapal yang intinya itu guys. Kalau teman-teman sudah ditanya soal gaji, itu pasti 90% sudah diterima. Saya ulangi lagi ya guys, untuk pertanyaan yang sering ditanyakan ketika interview itu adalah sesuai dengan pengalaman teman-teman masing-masing. Kalau misalkan third engineer ya third engineer, kalau second engineer ya second engineer. Nah, assalamualaikum guys, jumpa lagi di channel YouTube saya Sobat Pelaut. Nah, apa kabar kalian semuanya guys? Saya harap teman-teman semuanya dalam keadaan sehat, dilancarkan segala urusannya dan dipermudah rezekinya guys, amin. Nah, seperti yang teman-teman lihat nih guys, sekarang saya sudah berada di engine control room, yang artinya saya sudah berada di kapal baru saya guys, yaitu di Halul 29. Nah, jadi setelah kemarin perjalanan panjang dari Indonesia menuju ke Qatar, kemudian melakukan diklat dan sebagainya, akhirnya kemarin per hari Senin saya sudah sampai di kapal ini guys. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin mengucapkan terima kasih banyak buat teman-teman mungkin yang sudah mengklik video ini, kemudian buat teman-teman juga yang sudah support saya, sudah subscribe channel YouTube saya ucapkan terima kasih banyak karena sekarang subscriber dari Sobat Pelaut sudah mencapai 2000 subscriber guys, dan itu yang pasti membuat saya lebih semangat lagi untuk membuat konten. Ya walaupun baru 2000 tapi saya bersyukur sekali karena berkat support dari teman-teman semuanya, channel Sobat Pelaut sampai di titik ini guys. Dan spesial untuk hari ini saya ingin memberikan tips guys, karena sudah mencapai 2000 subscriber, saya ingin memberikan tips tentang interview untuk third engineer di kapal offshore khususnya guys. Nah, jadi seperti apa interviewnya, kemudian apa saja yang perlu disiapkan, disimak sampai selesai videonya guys. Yang pasti saya ucapkan terima kasih banyak pokoknya buat teman-teman yang sudah klik video ini, dan kita lanjut ke pembahasannya guys. Let's go. Nah, oke guys, sebelum memasuki ke inti pembahasan, saya ingin menyampaikan terlebih dahulu bahwasanya apa yang nanti akan saya sampaikan adalah berdasarkan dari pengalaman saya pribadi ya guys. Jadi sekali lagi, kalau mungkin nanti ada sedikit perbedaan dengan perusahaan atau dengan pengalaman teman-teman yang lain, ya mohon dimaklumi, dan mungkin nanti teman-teman juga bisa menambahkan atau mungkin berbagi pengalaman juga. Bisa komen di kolom komentar untuk menambahkan apa yang sekiranya nanti kurang dalam beberapa hal yang nanti akan saya sampaikan nih guys. Nah, yang pertama guys, sebelum memulai pembahasan, saya ingin berbagi sedikit cerita atau mungkin pengalaman saya. Jadi pada saat interview, teman-teman terlebih dahulu harus confident yang pastinya guys ya, karena kalau di kapal luar itu pasti harus menggunakan bahasa Inggris, dan ya saya bukan tipe kalau orang yang pintar bahasa Inggris guys, terus terang guys. Saya hanya sekedar paham saja. Kalau untuk ngomong yang lancar gitu saya juga masih belajar. Jadi sesuai dengan pengalaman saya guys, saya sudah mungkin ada hampir 3-4 kali interview di perusahaan offshore ya guys. Dan untuk pengalaman saya sendiri pada saat pertama kali interview itu guys, saya yang pertama adalah ditanya tentang diri saya, atau saya diminta untuk memperkenalkan diri. Nah, untuk proses memperkenalkan di sini kalau bisa teman-teman jangan memperkenalkan diri seperti pada saat kita waktu SMP, SD ataupun SMA ya guys, sekedar menyebutkan nama, tempat tinggal, kemudian keluarga, hobi dan sebagainya. Bukan hanya seperti itu ya guys. Tapi kalau bisa teman-teman memperkenalkan diri itu dengan yang singkat tapi jelas. Istilahnya di sini kan perusahaan ingin tahu bagaimana diri kita, baik itu personal data dari diri kita sendiri, kemudian juga pastinya dia ingin melihat background
dari last experience atau terakhir pengalaman kita di kapal yang sebelumnya atau di company sebelumnya, guys. Jadi kalau ketika teman-teman diminta untuk memperkenalkan diri, ya yang pasti teman-teman kalau saran saya memperkenalkan nama, kemudian umur, kemudian lulusan dari mana, kemudian atau COC yang dipegang apa, yang dipunya apa, kemudian selain itu juga menyebutkan tentang last kapal terakhir di kapal berjenis apa dan juga mesin dan tipenya, guys. Jadi kalau khususnya bagi engine seperti saya, yang pasti adalah untuk pengalaman terakhir teman-teman harus tahu bagaimana itu mesin-mesin kapalnya atau tipe-tipe kapalnya menggunakan tipe mesin apa saja, karena itu pasti nanti akan ditanyakan ketika di interview, guys. Jadi sekali lagi saya sampaikan ya, guys. Yang pertama adalah memperkenalkan diri, cukup nama, kemudian tanggal lahir, asal, dan juga pendidikan, mungkin yang pendidikan terakhir yang atau ijazah terakhir yang kita pegang, COC yang kita pegang. Kemudian nama kapal dan juga engine tipenya, guys. Jadi itu yang wajib teman-teman sampaikan ketika teman-teman diminta untuk memperkenalkan diri. Nah, biasanya, guys, merujuk dari pengalaman terakhir itu nanti interviewer dia akan menanyakan lebih spesifik kemarin di kapal terakhir menjabat sebagai apa. Nah, teman-teman bisa menjawab sesuai dengan pengalaman teman-teman masing-masing. Kalau misalkan third engineer ya third engineer, kalau second engineer ya second engineer. Nah, setelah itu teman-teman pasti akan ditanya untuk engine-nya menggunakan mesin apa, tipe apa. Nah, itu pasti teman-teman akan ditanyakan seperti itu, guys. Jadi usahakan teman-teman sudah tahu betul di kapal terakhir itu menggunakan main engine apa, kemudian auxiliary engine menggunakan apa, kemudian pompanya pun jenis-jenis pompa dan lain sebagainya, atau auxiliary engine yang ada di kapal teman-teman yang sebelumnya teman-teman tempati itu, teman-teman harus tahu semuanya, guys. Jadi untuk engine seperti itu. Nah, biasanya juga setelah teman-teman menjawab tentang berbagai macam tipe mesin, kemudian generator atau auxiliary engine dan juga equipment yang lainnya, biasanya interviewer akan menanyakan tentang troubleshooting, guys. Ya, teman-teman akan ditanya tentang masalah yang sebelumnya teman-teman alami. Ada nggak atau pernah nggak kamu mengalami masalah? Berikan saya contoh atau misalnya apa masalahnya. Nah, usahakan ketika teman-teman ditanya ketika ditanya tentang troubleshooting, usahakan teman-teman itu memberikan jawaban yang teman-teman sudah tahu cara penyelesaiannya. Jadi sampai di sini paham ya? Jadi ketika teman-teman ditanya tentang troubleshooting yang pernah dialami, usahakan teman-teman meskipun tidak ada atau di kapal sebelumnya mungkin sedikit sekali troubleshooting, usahakan teman-teman menjawab bahwasanya ada troubleshooting, dan usahakan ya sebagai seorang engineer jangan cuma mesin overheat atau cuma ganti oli dan sebagainya, jangan cuma seperti itu, guys. Tapi usahakan teman-teman menjawab dengan spesifik atau mungkin dengan grade yang lebih medium, bisa dikatakan lebih susah lah, dalam artian ya saya pernah mengalami troubleshooting seperti ini, pernah mengalami masalah seperti ini. Nah, setelah teman-teman menjawab seperti itu, pasti interviewer akan menanyakan lagi tentang bagaimana teman-teman mengatasi masalah yang teman-teman lakukan. Nah, jadi sebelum teman-teman menjawab tentang troubleshooting yang akan teman-teman sampaikan, teman-teman usahakan sudah mengantongi atau sudah mempunyai jawaban tentang bagaimana cara untuk melakukan atau mengatasi dari masalah yang teman-teman sampaikan tadi. Jadi sampai sini paham ya, teman-teman ya. Jadi misalkan ditanya troubleshooting, teman-teman jawab sekiranya yang bagus. Kemudian teman-teman juga sudah mengantongi jawaban dari next pertanyaan, yaitu tentang bagaimana cara Anda untuk mengatasi masalah tersebut. Nah, setelah pertanyaan mengenai mesin, biasanya teman-teman akan ditanya perihal kenapa pindah. Biasanya seperti itu. Usahakan teman-teman ketika ditanya tentang alasan kenapa pindah, usahakan teman-teman jangan pernah menceritakan hal buruk tentang company sebelumnya. Mungkin teman-teman bisa memberikan penjelasan bahwasanya teman-teman mungkin ingin
mencari pengalaman lebih di perusahaan lain atau di negara lain, karena secara tidak langsung kalau teman-teman menjelekkan misalkan ya kemarin di sana gajinya telat-telat, kemarin di sana perusahaannya seperti ini seperti ini, nah itu akan memberikan pandangan negatif juga ketika teman-teman sudah selesai dari atau mungkin sudah selesai kontrak atau mungkin finish kontrak dari perusahaan yang nanti akan saya tempati. Nah itu pasti mereka juga akan beranggapan bahwasanya teman-teman akan menceritakan hal yang sama kepada perusahaan yang nanti akan teman-teman apply atau teman-teman masuki. Jadi usahakan jangan pernah memberikan jawaban negatif tentang perusahaan yang sebelumnya teman-teman tempati. Teman-teman bisa memberikan jawaban tentang mungkin pengen menambah pengalaman, ingin memperluas pengalaman dan lain sebagainya. Yang penting hal positif yang baik untuk teman-teman dan juga perusahaan yang nanti akan teman-teman tempati. Setelah ditanya tentang pengalaman dan juga perusahaan yang kemarin, biasanya teman-teman akan ditanya soal gaji nih guys. Biasanya kalau ditanya soal gaji itu teman-teman mungkin bisa dibilang 90% teman-teman sudah diterima. Hanya saja nanti tinggal perusahaan atau company-nya itu mencari perbandingan. Jadi misalkan ada beberapa kandidat yang sudah diinterview, ya kan, sudah diinterview misalkan ada 4 orang, katakanlah seperti itu, ada 4 orang dan ke-4 orang itu pasti akan ditanya hal yang sama. Kemudian pasti akan di-compare sama perusahaan. Misalkan nih, yang satu minta gaji 30 juta, yang satu minta 40 juta, yang satunya lagi 50 juta dan 60 juta. Otomatis pasti perusahaan akan ambil yang paling kecil, ya kan guys? Paling kecil gajinya, karena perusahaan pasti akan meminimalisir budget untuk pengeluaran dari krunya, itu pasti nih guys. Jadi kalau misalkan ditanya gaji, teman-teman tidak usah menyebutkan nominal. Kalau saran saya ya, tidak usah menyebutkan nominal. Yang pasti teman-teman bisa menyampaikan bahwasanya untuk gaji ya sesuai atau yang umum diterima di perusahaan Bapak saja, atau perusahaan yang umum diterima di perusahaan. Jadi usahakan sih, kalau saya mintanya pribadi ya Pak, jangan ada perbedaan dengan kru, karena kalau ada perbedaan pasti akan menimbulkan sesuatu hal yang tidak nyaman atau tidak baik untuk suasana pekerjaan. Jadi teman-teman pasti sudah akan disampaikan nanti dapatnya sekiranya sekian. Nah, sekiranya sekian. Nah, kalau misalkan teman-teman masih kurang cocok ya, teman-teman bisa increase sedikit gajinya, minta toleransi sedikit, dinaikkan sedikit. Nah, seperti itu aja sih guys. Kalau menurut saya, jadi tidak usah muluk-muluk minta gaji yang besar, yang pasti yang sama lah, yang sama dengan kru yang sebelumnya, atau tidak ada perbedaan dengan kru yang lainnya, tidak lebih rendah ataupun tidak lebih tinggi ya. Kalaupun lebih tinggi sih alhamdulillah guys ya. Jadi intinya itu guys, kalau teman-teman sudah ditanya soal gaji, itu pasti 90% sudah diterima, tinggal perusahaan nanti memilih kandidat dari yang sudah diinterview itu kira-kira yang cocok yang bagaimana. Jadi teman-teman bisa menyesuaikan sendiri. Kalau misalkan sesuai dengan kantong teman-teman, sesuai dengan salary sebelumnya ya, itu tergantung dari teman-teman semuanya. Itu saja sih guys, sekilas untuk pengalaman saya. Jadi saya ulangi lagi ya guys, untuk pertanyaan yang sering ditanyakan ketika interview itu adalah memperkenalkan diri atau introduce yourself, kemudian masalah pengalaman terakhir di kapal terakhir apa, kemudian troubleshooting yang dialami, kemudian yang keempat adalah kenapa alasan teman-teman pindah. Nah, itu pasti ditanyakan. Terus yang terakhir adalah masalah gaji. Jadi teman-teman bisa menjawab nanti sesuai dengan pengalaman ataupun dengan jawaban teman-teman masing-masing. Yang pasti seperti yang saya sampaikan tadi, ketika teman-teman join di company asing, pasti interviewnya akan menggunakan bahasa Inggris. Jadi buat teman-teman yang mungkin kurang untuk bahasa Inggrisnya seperti saya, setiap hari usahakan belajar bahasa Inggris guys, biarpun sedikit, yang penting belajar bahasa Inggris. Dan untuk memperlancar atau mungkin mempermudah proses interview ini tadi, nah saya ingin berbagi tips nih guys. Jadi selain dari itu pengalaman, gambaran pengalaman dari saya ingin membagi-bagikan tips yang insya Allah mudah-mudahan akan mempermudah teman-teman dalam interview nih guys. Jadi yang pertama, teman-teman yang pastinya harus belajar bahasa Inggris ya. Teman-teman harus belajar bahasa Inggris. Tidak perlu pintar, tidak perlu harus bisa ngomong nyerocos dengan bahasa Inggris, tidak perlu. Yang penting teman-teman paham tentang apa yang nanti ditanyakan dan teman-teman bisa jawab.
Itu saja kalau menurut saya. Jadi tidak harus nyerocos pakai bahasa Inggris seperti itu, enggak perlu. Yang penting teman-teman cukup paham apa yang dia tanyakan dan teman-teman bisa jawab, itu sudah cukup. Terus kemudian yang kedua adalah materi, guys. Nah, untuk materi di sini seperti yang saya sampaikan tadi tentang mesin dan lain sebagainya, bla 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 segala macam. Teman-teman bisa googling, teman-teman bisa cari di internet untuk troubleshooting dan lain sebagainya. Nah, setelah teman-teman dapat tentang troubleshooting dan lain sebagainya, teman-teman bisa catat nih, guys. Teman-teman bisa catat, bikin rangkuman untuk nantinya bisa teman-teman baca. Jadi ketika teman-teman interview itu, teman-teman paling tidak sudah ada pegangan, guys. Sudah ada pegangan, oh ya, ada troubleshooting seperti ini, jawabannya seperti ini. Jadi seperti itu. Jadi setelah teman-teman cari materinya, teman-teman juga bisa catat, ataupun ketika sampean disuruh atau teman-teman diminta untuk memperkenalkan diri, teman-teman juga bisa bikin tuh, guys, rangkuman tentang bagaimana cara memperkenalkan diri yang baik, ya kan? Nah, jadi semua rangkuman, kemudian semua materi teman-teman catat. Kalau yang nggak bisa bahasa Inggris, ditranslatein dulu ke bahasa Inggris, kemudian teman-teman pelajari. Kemudian yang ketiga adalah belajar confident, guys. Saya tahu bagaimana pertama kali ketika di interview sama orang asing itu, saya juga pernah mengalaminya. Yang pasti nervous, kemudian tidak percaya diri, atau kadang masih belebet kita ngomong. Nah, jadi teman-teman harus usahakan percaya diri, karena kalau teman-teman dari pertama sudah tidak confident, pasti nanti ke belakangnya ketika interview teman-teman pasti akan mengalami kesulitan. Jadi tips dari saya cukup itu, guys, cukup 3 saja. Yang pertama, teman-teman belajar tentang bahasa Inggris. Tidak perlu lancar, tidak perlu pintar, atau tidak perlu pintar, yang penting teman-teman mengerti apa yang ditanyakan dan apa yang harus teman-teman jawab. Kemudian yang kedua adalah membuat rangkuman tentang berbagai macam pertanyaan yang biasanya atau yang seperti yang saya sampaikan tadi. Teman-teman buat rangkuman, bisa bikin bahasa Indonesia dan juga bahasa Inggris. Kemudian yang ketiga adalah berusaha untuk terbiasa dengan berbicara di depan umum, guys, atau berusaha untuk percaya diri ketika ngomong. Jadi itu saja, guys, untuk tips dari saya, 3 tips yang insya Allah kalau teman-teman lakukan nanti pasti akan mempermudah proses interview teman-teman ketika apply di perusahaan lain, guys. Nah, oke, guys, cukup sekian untuk video kali ini. Saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah menonton video saya dari awal sampai akhir. Saya ucapkan terima kasih banyak, dan buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe, di like, komen, dan share biar saya lebih semangat lagi untuk membuat konten tentang kegiatan seputar kapal offshore, guys. Jadi sekali lagi buat teman-teman, terima kasih banyak. See you di next video, guys. Bye bye.